Bayangkan, sebuah kerajaan besar di tepi Sungai Mahakam, penuh kejayaan dan persembahan emas untuk para dewa. Tapi di balik kemegahan itu, ada rahasia gelap. Roh leluhur yang seharusnya menjaga, justru berbalik menyerang. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan diperangi arwah leluhurnya sendiri? Sebelum kita masuk ke kisah menegangkan ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan share cerita ini ke temanmu, supaya kamu nggak ketinggalan bagian berikutnya dari legenda Nusantara yang jarang diceritakan. Kerajaan Kutai berdiri megah di tepi Sungai Mahakam. Raja Mulawarman memimpin dengan bijaksana, rakyat hidup makmur. Tapi malam itu, kabut hitam turun di sungai. Dari air yang tenang, terdengar suara jeritan, dan bayangan arwah leluhur muncul, bukan lagi sebagai penjaga, tapi sebagai pasukan kegelapan. Malam itu, Sungai Mahakam yang biasanya tenang berubah mencekam. Kabut tebal turun, menutup pandangan para nelayan. Air sungai beriak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, tapi bukan dari manusia. Suara itu seperti datang dari dasar sungai, diiringi tangisan panjang. Nelayan yang mendengar segera melempar jala dan kabur ke daratan. Keesokan paginya, rakyat berbondong-bondong menuju istana. Mereka mengadu. Bayangan putih berkelebat di tepi sungai. Jeritan terdengar di malam hari. Perahu-perahu yang ditinggalkan terikat, ditemukan hancur tanpa jejak. Raja Mulawarman, yang sudah berusia lanjut, mendengarkan dengan wajah tegang. Namun tiba-tiba tubuhnya melemah, dan ia jatuh sakit tanpa sebab. Tabib kerajaan bingung, tubuh sang raja sehat, tapi wajahnya pucat seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Di ruang istana, Pangeran Dharmawijaya, putra mahkota, berdiri resah. Ia baru berusia 20 tahun, penuh keberanian, tapi belum pernah menghadapi musuh yang tak terlihat. "Apakah ini kutukan, Ayahanda?" tanyanya dengan suara bergetar. Seorang Brahmana tua maju, membacakan doa sambil memegang yupa, prasasti batu peninggalan leluhur. Suaranya berat ketika ia berkata, "Bukan kutukan, ini adalah peringatan. Roh leluhur yang selama ini menjaga kerajaan, kini bangkit, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai penyerang." Pangeran terperanjat. Bagaimana mungkin leluhur yang selalu dihormati dengan sesaji emas dan doa bisa berubah jadi musuh? Sang Brahmana kemudian menambahkan sesuatu yang membuat darah muda Dharmawijaya mendidih. Ini pasti ulah seseorang yang memaksa arwah leluhur tunduk pada sihir hitam. Nama itu kemudian terucap pelan, namun mengguncang seluruh ruangan. Mpu Rengga. Dulu, ia adalah penasihat kerajaan. Pandai, disegani, tapi terobsesi dengan ilmu hitam. Ia diasingkan karena ambisinya yang membahayakan Kutai. Kini ia kembali, membawa dendam, dan menjadikan leluhur kerajaan sebagai senjata. Dharmawijaya mengepalkan tangan. Ia sadar, inilah awal ujian terbesar dalam hidupnya. Sasaran. Hari-hari berlalu, kabut di Sungai Mahakam makin pekat. Setiap malam terdengar tangisan gaib, dan rakyat makin resah. Pangeran Dharmawijaya tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk pergi ke kuil di hulu sungai, tempat para Brahmana menjaga doa-doa leluhur. Di kuil itu, lilin-lilin menyala redup, asap dupa membumbung. Namun suasananya tidak seperti biasanya. Beberapa Brahmana tampak gelisah. Mereka berbisik tentang seorang pendeta muda yang datang membawa kabar aneh. Pangeran pun masuk, dan matanya langsung tertuju pada sosok wanita berbusana putih sederhana. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti bisa menembus jiwa. Namanya Saraswati. Dengan suara lembut tapi tegas, Saraswati berkata, "Yang mulia pangeran, roh leluhur tidak berniat menyerang. Mereka terikat,
dipaksa oleh sihir hitam. Mereka menangis, meminta dibebaskan. Dharma Wijaya terkejut. Jika benar begitu, mengapa mereka menyerang rakyat? Saraswati menutup mata sejenak, mendengar suara yang tak terdengar oleh orang biasa. Lalu ia menjawab, bayangan yang menyerang itu bukanlah roh sejati leluhur. Itu hanyalah cangkang, arwah yang dirantai, digerakkan seperti boneka. Jiwa mereka sesungguhnya terjebak, menjerit di kegelapan. Seisi kuil terdiam. Penjelasan itu menebarkan bulu kuduk. Lalu, apa yang bisa membebaskan mereka? Tanya sang pangeran, penuh harap. Saraswati menatapnya dalam-dalam. Ada satu pusaka. Tombak Surya Naga. Senjata kuno peninggalan para dewa. Dengan cahaya mataharinya, rantai sihir bisa diputus. Tapi pusaka itu tidak sembarang orang bisa dapatkan. Di mana tombak itu berada? Dharma Wijaya mendesak. Saraswati menarik napas panjang. Tersembunyi di gua suci di tepi sungai Mahakam, dijaga oleh roh penjaga purba. Hanya pemimpin yang berhati bersih yang bisa mengangkatnya. Dharma Wijaya terdiam. Ia ingin menyelamatkan ayah dan rakyatnya, tapi dalam hatinya, ada keraguan. Apakah ia cukup layak disebut pemimpin berhati bersih? Namun Saraswati seakan membaca pikirannya. Ia mendekat dan berkata lirih, Pangeran, jangan takut. Leluhur kita tidak butuh prajurit terkuat, mereka butuh pewaris yang berani mendengar suara hati. Di luar kuil, kabut makin menebal. Suara dentuman aneh terdengar dari sungai, seperti ribuan langkah kaki berjalan di atas air. Rakyat berteriak, api obor padam tertiup angin dingin. Saraswati menatap Dharma Wijaya dengan tegas. Kita harus pergi sekarang, sebelum arwah itu menutup jalan menuju gua suci. Perahu kecil itu meluncur perlahan di atas sungai Mahakam yang diselimuti kabut. Obor di tangan Dharma Wijaya hanya mampu menerangi sejengkal di sekelilingnya. Di belakang, Saraswati duduk bersila, melantunkan doa dalam bahasa kuno. Air yang biasanya jernih kini hitam pekat. Gelombang kecil muncul tanpa angin. Sungai itu seolah hidup, menatap mereka dengan mata tak terlihat. Tiba-tiba, plung, suara riak besar terdengar. Dari permukaan air muncul sosok bayangan tinggi. Tubuhnya terbuat dari kabut hitam, matanya merah menyala. Ia berdiri di atas air, menghalangi perahu. Pangeran Kutai. Suara itu berat, seperti berasal dari dalam bumi. Kau tidak layak meneruskan darah leluhur. Kembalilah, atau arwah akan menenggelamkanmu di sini. Dharma Wijaya menggenggam pedang. Aku tidak akan mundur. Aku harus menyelamatkan ayahku dan rakyatku. Bayangan itu tertawa bergema, lalu melompat ke perahu. Air terbelah, kabut makin pekat. Dharma Wijaya menebas, tapi pedangnya menembus kabut. Serangan itu sia-sia. Saraswati berteriak, jangan lawan dengan pedang. Itu bukan musuh. Itu adalah roh penjaga sungai. Ujiannya bukan pertarungan, melainkan keberanianmu untuk menatap kebenaran. Pangeran terengah, menahan serangan yang tak bisa disentuh. Ia memejamkan mata, mengingat nasihat ayahnya tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin bukan hanya melindungi dengan senjata, tapi juga dengan hati yang tulus. Dharma Wijaya menurunkan pedangnya. Dengan suara lantang ia berkata, wahai roh penjaga sungai, aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk memohon izin, agar aku bisa membebaskan leluhurku dari rantai kegelapan. Kabut berhenti bergerak. Mata merah itu perlahan meredup. Roh penjaga menatap dalam, lalu menghilang ke dalam air, meninggalkan pusaran cahaya. Dari pusaran itu muncul batu kecil bercahaya emas. Saraswati mengambilnya dan berkata, inilah tanda.
Roh penjaga merestui kita. Batu ini akan menuntun jalan menuju gua suci. Perahu melanjutkan perjalanan. Namun suasana tidak tenang. Dari kejauhan, terdengar suara gendang perang. Dan di atas permukaan air, muncul perahu-perahu bayangan berisi prajurit arwah. Wajah mereka kosong, mata putih tanpa jiwa. Saraswati berbisik lirih. Prajurit bayangan, pasukan ciptaan Empedu Rengga. Mereka tidak akan berhenti sampai kita mati. Dharmawijaya mengepalkan tangan pada gagang pedangnya. Kalau begitu, inilah saatnya aku membuktikan diriku. Perahu kecil mereka berguncang hebat. Dari kabut tebal, puluhan perahu bayangan muncul, masing-masing berisi prajurit berwajah kosong. Mata mereka putih, tubuh mereka seperti asap yang dipadatkan. Suara genderang perang bergema di langit, meski tak ada yang menabuhnya. Prajurit-prajurit bayangan melompat ke perahu Dharmawijaya. Air sungai terbelah, obor padam, kegelapan menelan segalanya. Dharmawijaya berteriak lantang, mengayunkan pedangnya. Tebasannya berhasil memecah tubuh prajurit bayangan, tapi hanya sesaat. Mereka kembali menyatu, semakin banyak, semakin menekan. Tidak ada gunanya melawan mereka dengan pedang, teriak Saraswati sambil menyalakan dupa suci. Asap dupa menari, membentuk lingkaran cahaya yang menahan beberapa prajurit bayangan. Mereka bukan makhluk hidup, mereka hanyalah arwah yang diperbudak sihir hitam Empedu Rengga. Dharmawijaya mulai kewalahan. Tangannya gemetar, tubuhnya penuh luka gores akibat serangan tak kasat mata. Ia hampir jatuh ke sungai ketika tiba-tiba, brak! Perahu mereka menabrak sebuah batu besar di tengah sungai. Kabut terbelah, dan di depan mereka terbuka sebuah gua raksasa dengan mulut berukir naga. Dari dalamnya memancar cahaya keemasan. Itu dia. Gua suci, bisik Saraswati dengan mata berbinar. Namun para prajurit bayangan tidak berhenti. Mereka berbaris di tepi gua, membentuk dinding hidup yang menghalangi jalan. Dan di tengah barisan itu, muncul sosok yang ditunggu-tunggu, Empedu Rengga. Tubuhnya kurus, berjubah hitam, matanya merah menyala. Ia tertawa dingin. Ah, putra Mulawarman. Kau pikir bisa membebaskan roh leluhurmu? Mereka milikku sekarang. Mereka akan menjadi pasukanku, dan aku akan duduk di singgasana yang seharusnya milikku. Saraswati berdiri, menantang. Arwah bukan milikmu, Rengga. Mereka adalah leluhur, bukan budak. Empedu Rengga mengangkat tangannya, dan ribuan arwah muncul dari dalam sungai, menjerit pilu. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan mereka dengarkan, kau, atau aku. Pertempuran pun pecah. Dharmawijaya maju dengan keberanian terakhirnya, menembus dinding prajurit bayangan. Saraswati membacakan mantra, asap dupa berubah menjadi naga emas yang melindungi mereka. Namun Empedu Rengga terlalu kuat. Sihir hitamnya membuat gua bergetar. Air sungai naik seperti gelombang besar hendak menenggelamkan mereka. Di tengah kekacauan itu, sebuah cahaya dari dalam gua makin terang. Bentuknya panjang, berkilau, seperti matahari yang menyala. Tombak surya naga menunggu pemilik sejatinya. Tapi hanya ada satu syarat, hanya mereka yang berhati bersih yang bisa mengangkatnya. Dharmawijaya menatap tombak itu. Tangannya bergetar. Dalam hatinya muncul keraguan. Apakah ia benar-benar layak? Saraswati mendekat, meletakkan tangannya di bahu sang pangeran. Dengarkan suara leluhurmu, Dharmawijaya. Mereka tidak butuh pahlawan yang sempurna, mereka butuh penerus yang berani melangkah, meski dalam ketakutan. Dengan sisa tenaga, Dharmawijaya berlari ke dalam gua, mengulurkan tangan pada tombak bercahaya. Arwah menjerit, Empedu Rengga tertawa, sungai bergemuruh. Lalu seketika, cahaya terang memancar, membelah kegelapan. Cahaya dari tombak surya naga membelah kegelapan gua. Ribuan arwah yang sebelumnya meraung kini terdiam, menunduk pada sinar emas itu. Suara jeritan mereka berubah menjadi lantunan doa, seakan akhirnya mereka menemukan jalan pulang. Empedu Rengga menatap dengan mata melotot, wajahnya dipenuhi rasa takut sekaligus marah. Tidak, aku yang seharusnya mewarisi Kutai. Aku yang berhak atas tahta ini.
Ia mengangkat tongkat hitamnya, memanggil kembali prajurit bayangan. Gelombang arwah kembali menyerbu. Tapi kali ini, Dharma Wijaya berdiri tegak. Tombak di tangannya bersinar semakin terang, membuat setiap arwah yang mendekat larut menjadi cahaya, bebas dari rantai hitam. Empu Rengga berteriak, "Arwah, dengarkan aku. Aku yang menguasaimu." Namun suara lain menggema, jauh lebih kuat. Itu suara leluhur yang kini bebas. "Engkau bukan pewaris kami, Rengga. Kau hanya budak ambisi dan kegelapan." Arwah leluhur berbalik. Mereka mengelilingi Empu Rengga, melilitnya dengan cahaya putih. Penyihir itu meronta, berusaha melepaskan diri. Dharma Wijaya mengangkat tombak surya naga tinggi-tinggi, lalu menancapkannya ke tanah gua. Cahaya emas memancar, menerangi seluruh mahakam. Air yang bergejolak mendadak tenang. Empu Rengga menjerit terakhir kalinya, lalu tubuhnya hancur ditelan pusaran cahaya. Hilang tanpa jejak. Sungai mahakam kembali jernih. Kabut perlahan sirna. Arwah leluhur, kini bebas, memberi penghormatan terakhir pada Dharma Wijaya sebelum kembali ke alam mereka. Saraswati tersenyum, wajahnya teduh. "Engkau telah membuktikan dirimu, Pangeran. Bukan dengan pedang, bukan dengan sihir, tapi dengan keberanian mendengar suara leluhurmu." Beberapa hari kemudian, Raja Mulawarman sembuh dari sakit misteriusnya. Ia tahu waktunya sudah hampir selesai. Maka di hadapan rakyat, ia menyerahkan tahta kepada Dharma Wijaya, sang pangeran yang kini dipandang sebagai pemimpin sejati. Kerajaan Kutai kembali damai. Yupa-yupa suci tetap berdiri, bukan hanya sebagai prasasti, tapi sebagai pengingat bahwa leluhur selalu ada, menjaga mereka yang mau mendengarkan. Nama Dharma Wijaya pun dikenang bukan sekadar sebagai raja, melainkan sebagai pembebas arwah leluhur. Dan di tepi sungai Mahakam, bisikan angin membawa pesan. "Hormatilah leluhurmu, karena kekuatan sejati kerajaan ada pada hubungan antara masa lalu dan masa depan." Begitulah akhir dari perang arwah di kerajaan Kutai. Sebuah kisah tentang ambisi, dendam, dan kebijaksanaan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah senjata atau sihir, melainkan keberanian untuk mendengarkan warisan leluhurnya. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, supaya semakin banyak orang tahu bahwa Nusantara kita menyimpan legenda-legenda luar biasa.